Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang ilmu, semoga kalian bahagia selalu ya. Kali ini kita akan belajar satu topik baru yang dikenal dengan judul himpunan. Langit luas warnanya biru diciptakan Robul Izzati. Perhatikan penjelasan guru supaya engkau mudah mengerti. Nah, kita akan mulai belajar dari melihat konsep himpunan di sekitar kita. Mari simak ilustrasi yang diberikan berikut ini. Kalian tentu pernah ke perpustakaan, bukan? Lalu, menurut kalian, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang pustakawan untuk mempermudah para pengunjung dalam menemukan buku yang ingin mereka cari? Ya, betul sekali. Pustakawan bisa menyusun atau mengelompokkan bukunya berdasarkan jenisnya. Misalnya ada buku mata pelajaran, ada buku bahasa asing, ada juga majalah, dan juga beragam buku yang lainnya. Nah, yang dilakukan pustakawan itu dalam menyusun buku berdasarkan kelompoknya itu adalah salah satu contoh penggunaan konsep himpunan. Selanjutnya kita akan mengeksplor contoh himpunan pada kekayaan Indonesia. Mari kita simak. Nah, fakta seputar Indonesia, kalian sudah tahu kan bahwa Indonesia itu memiliki ribuan pulau dan merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Ada 6 pulau terbesar di dunia, di antaranya ada Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua. Lalu, mari kita bayangkan jika kamu diminta untuk menyebutkan kelompok provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, maka kamu akan menjawab Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Lampung. Bagaimana jika kamu diminta untuk menuliskan kelompok provinsi yang ada di Pulau Jawa? Tentu kamu akan menjawab DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Apakah kalian akan sepakat? Bagaimana jika kalian ajukan pertanyaan mengenai kelompok provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa kepada teman-teman kamu yang ada di kelas lain? Menurutmu, apakah mereka akan memiliki jawaban yang sama? Ya, tentu saja. Mereka akan memiliki jawaban yang sama karena juga memiliki pengetahuan yang sama mengenai pulau, daftar pulau, atau daftar provinsi yang ada di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa. Bagaimana jika kamu diminta untuk menuliskan kelompok provinsi di Sumatera yang pernah kamu kunjungi atau kelompok kota di Pulau Jawa yang menurut kamu paling indah? Setelah itu, coba bandingkan atau tukarkan jawaban kamu dengan jawaban teman-temanmu. Apakah kalian mendapatkan jawaban yang sama? Ya, ternyata jawaban yang kamu temui adalah jawaban yang bervariasi kan? Mungkin saja provinsi yang kalian kunjungi di Pulau Sumatera akan berbeda dengan yang pernah dikunjungi oleh temanmu. Begitupun dengan pendapat kota yang paling indah menurut kamu dan juga menurut temanmu bisa saja berbeda. Karena hal ini sangatlah subjektif berdasarkan pengalaman dan juga pilihan masing-masing tentunya. Kalau begitu, perhatikan kelompok 1, kelompok provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, dan kelompok 2, kelompok provinsi yang ada di Pulau Jawa,
Kedua kelompok ini adalah contoh dari himpunan. Dan sebaliknya, untuk kelompok 3 dan 4 mengenai kelompok Pulau Sumatera yang pernah kalian kunjungi atau kelompok 5 kota di Pulau Jawa yang menurut kamu paling indah, ternyata kedua kelompok ini bukan merupakan himpunan. Jadi, menurut kamu, apa sih yang membedakan kelompok himpunan atau kelompok yang bukan termasuk himpunan? Mari kita lihat. Disebut himpunan jika anggotanya dapat ditulis dengan jelas. Contohnya tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, maka semua orang akan menuliskan jawaban yang sama. Tapi untuk kelompok 3 dan kelompok 4, jawabannya akan mungkin berbeda-beda karena pengalaman orang dan juga pendapat orang tentunya berbeda-beda, sehingga kelompok 3 dan 4 kita sebut bukan himpunan. Apakah sudah mulai mengerti? Oke, sekarang kita simak lagi berbagai contoh himpunan yang kita kaitkan dengan keragaman fauna di Indonesia. Mari kita amati. Kita memiliki himpunan hewan karnivora. Kalian tentu tahu kan, karnivora itu diartikan sebagai hewan pemakan daging. Misalnya saja ada komodo, ada cheetah, ada elang. Bagaimana dengan himpunan berikutnya? Di sini kita punya himpunan hewan herbivora, yaitu hewan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Contohnya, ada gajah, ada rusa, monyet, dan juga sapi. Terakhir, kita punya himpunan burung Indonesia. Indonesia itu banyak sekali burung-burungnya. Di antaranya ada pleci, cendrawasih, jalak Bali, dan juga belatik Jawa. Nah, dari berbagai contoh atau ilustrasi yang sudah kita simak, maka kita bisa menyimpulkan pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, ternyata terdapat berbagai macam himpunan pada bilangan. Apa saja mereka? Yang pertama, ada bilangan bulat. Seperti yang telah dipelajari, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Contohnya 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Selanjutnya, ada juga himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita juga punya himpunan bilangan asli. Bilangan asli diartikan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 hingga seterusnya. Contohnya bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Next, ada juga yang disebut dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif, jumlahnya lebih besar dari 1 dan hanya habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Kita mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya juga kita mengenal ada himpunan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari angka pembilang dan angka penyebut. Nah, ternyata juga kita bisa melihat di Al-Quran, kita bisa menemukan himpunan. Ini ada pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa beruntung orang-orang yang beriman yang akan berada dalam surga Firdaus. Baik,
Sampai sini pelajaran kita, semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.